Majalah Menara Pengawal edisi tanggal 15 Februari tahun 1994, mengatakan sebagai berikut. Para pemimpin kultus dikenal menggunakan metode-metode manipulatif untuk mengendalikan pikiran para pengikut mereka. Apakah terdapat bukti yang nyata bahwa saksi-saksi Yehuwa melakukan hal ini? Apakah ibadat mereka dilakukan secara rahasia? Apakah mereka mengikuti dan memuja seorang pemimpin manusia? Jelasnya, apakah saksi-saksi Yehuwa suatu kultus? Nah, dalam video kali ini, akan membuktikan bahwa memang benar, saksi-saksi Yehuwa adalah sebuah kultus, berdasarkan 6 ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjuk saksi-saksi Yehuwa adalah sebuah kultus. Dan majalah Menara Pengawal edisi tahun 1994 ini akan membuktikannya. Apakah kultus itu? Dan mengapa berbahaya mengikuti sebuah kultus? Jika Anda ingin mengetahui dua jawabannya, silahkan saksikan video nomor 189, yang merupakan sambungan dari video ini. Nah, sekarang kita bahas ciri-ciri pertama dari sebuah kultus. Kita lihat majalah Menara Pengawal berikut ini, yang mengatakan, jelaslah, kultus biasanya dipahami sebagai kelompok-kelompok religius yang memiliki pandangan radikal dan praktek yang bertentangan dengan apa yang kini diterima sebagai perilaku sosial yang normal. Pertanyaannya adalah, apakah saksi-saksi Yehuwa memenuhi ciri-ciri kultus itu, yaitu, apakah saksi-saksi Yehuwa memiliki pandangan radikal dan praktek yang bertentangan dengan apa yang kini diterima sebagai perilaku sosial yang normal? Jawabannya, iya. Sebagai buktinya, adalah tentang tidak merayakan ulang tahun sendiri, ataupun orang lain, tidak merayakan tahun baru, tidak hormat bendera, dan menyanyikan lagu kebangsaan, tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti pramuka, dan lain-lain. Poin yang kedua, yaitu, biasanya mereka melaksanakan kegiatan religius mereka secara rahasia. Apakah saksi-saksi Yehuwa melaksanakannya? Jawabannya, iya. Bahkan ada pertemuan yang bersifat konfidensial, yang dilakukan di antara sesama saksi-saksi Yehuwa. Misalnya, ada pertemuan yang sangat tertutup, yang dilakukan hanya oleh panitia pengadilan, yang dilakukan oleh 3 penatua dan seorang terdakwa saksi Yehuwa, yang diduga melakukan pelanggaran organisasi. Saksi Yehuwa lainnya dilarang ikut serta dalam proses pengadilan tersebut. Dan jika dulu, sebelum pemerintahan Presiden Gus Dur, saat gerakan saksi-saksi Yehuwa masih dilarang di Indonesia, saksi-saksi Yehuwa melakukannya secara rahasia. Dan saksi Yehuwa tidak saja melaksanakan kegiatannya secara rahasia, bahkan di antara sesama saksi-saksi Yehuwa sendiri, sebenarnya memiliki banyak hal yang bersifat konfidensial atau rahasia. Misalnya, ada sebuah buku yang berjudul Gembalakan, Kawanan Domba Allah, adalah buku yang hanya boleh dibaca oleh penatua. Saksi-saksi Yehuwa sebagai jemaat biasa, termasuk istri penatua sekalipun, dilarang membaca buku tersebut. Dan buku pegangan wajib saksi Yehuwa, berjudul Bertukar Pikiran Ayat-Ayat Alkitab. Dulunya, buku ini hanya boleh dibaca oleh saksi-saksi Yehuwa. Orang yang bukan saksi Yehuwa dilarang membacanya, apalagi memilikinya. Dan masalah keuangan juga merupakan hal yang sangat konfidensial. Tidak pernah kantor pusat memberikan informasi tentang jumlah uang yang diterimanya, kecuali pengumuman jumlah pengeluaran.
Poin yang ketiga, kita kembali melihat kutipan majalah Menara Pengawal, yang mengatakan, banyak kelompok kultus ini benar-benar mengasingkan diri dalam komiun-komiun. Memang benar, bahwa ada beberapa pemimpin kultus yang mengajak pengikutnya berkomunitas dengan sesama anggotanya, hidup dalam pengasingan. Misalnya, pemimpin kultus yang sangat terkenal, karena mengajak 900-an lebih pengikutnya bunuh diri massal di Jonestown, yaitu Jim Jones, benar-benar membawa pengikutnya secara fisik, mengasingkan diri di Guyana. Tetapi berbeda dengan saksi-saksi Yehuwa. Di kantor pusat sedunia saksi-saksi Yehuwa, yang disebut Bethel, di New York, ratusan saksi-saksi Yehuwa memang hidup bersama-sama di dalam kompleks kantor pusatnya. Tetapi sebagian besar saksi-saksi Yehuwa, tidak hidup secara fisik bersama-sama. Namun demikian, yang terjadi adalah secara psikologi, saksi-saksi Yehuwa hidup bersama-sama dalam komunitasnya sendiri. Saksi-saksi Yehuwa tidak bergaul secara akrab dengan orang-orang yang digolongkan sebagai orang-orang dunia. Jadi mayoritas saksi-saksi Yehuwa memang tidak hidup secara fisik dalam komunitasnya sendiri. Tetapi secara psikologi, mereka betul-betul hidup dalam komunitasnya sendiri. Mari kita dengar kesaksian dari mantan saksi-saksi Yehuwa berikut ini. For those of you who don't know, I was born and raised as a Jehovah's Witness. I was born into it, and I was raised as a witness all the way until I was 18. When I turned 18, I chose to disassociate myself from the religion. As a result from that, I disassociated myself from my family as well. So for those of you who don't know what disassociate means, or just fellowshipping period, or really the heaviness of leaving the religion, I'm going to kind of break it down for you guys a little bit and kind of give you my viewpoint. So as a Jehovah's Witness, when you're in the religion, once you become baptized, that's when you are choosing to give your life over to Jehovah God. It's something that you're only able to do once you're old enough to make a conscious decision. A lot of religions, they baptize their children as soon as they're born as babies, but in the Jehovah's Witness religion, it's a little different. You have to actually go through a process. You have to, there's about 100 or so questions that you have to sit down around a table of elders. You discuss it, you have to answer the questions properly, show that you really have the knowledge and that you really want to do this. Now, when I was 16 years old, I chose to make the dunk. I went under the water, and really I did it for my parents. You know, there's a lot of pressure on children to do this in the religion. A lot of the children choose to get baptized when they're young. Some children I know get baptized as early as 9 years old. Now, when they're doing this, and even when you're 16 years old, they don't quite realize the severity of that decision. That simple dunk under the water will change your entire life. Because of that dunk under the water, I lost my mother, my sister, my grandmother, my grandfather, my aunts, cousins, everybody. If you're familiar with the Amish religion, it's very familiar. Once you leave the religion, you get shunned. That means nobody's allowed to speak with you. No one's allowed to really even be in your presence or associate with you at all. Even Jehovah's Witnesses who I work with to this day, if I walk in, they look the other way. They don't speak to me or anything. Any person of the religion, that's kind of how it is. And, I left the religion because to me it wasn't real. A lot of the things that they said did not quite make sense. And I'm going to be making a series of videos, so I'll be getting into this a lot more in depth and breaking it down a lot more so you can understand. But I have chose to disconnect myself from the religion. By doing that, I had to write a letter to the society. I had to sit down with the elders, explain my decision, and then they make the announcement. The sad part about this, and the way that it affects a lot of families and children, when you're in the religion, you're only allowed to associate with other Jehovah's Witnesses. Even in school age, you're not allowed to have friends with any person who's not a witness. That means no one can come over to your house. You can't talk on the phone to them. You can't go anywhere with them.
You're only allowed to speak to them and see them when you're forced to during school hours. So the only people you're allowed to be friends with are Jehovah's Witness. Now it's kind of a setup because then you'll end up in my situation now. Once you choose to leave the religion, you'll be left with no one to talk to. And this is really sad because a lot of the Jehovah's Witnesses, they get caught up in the trap this way. And this is kind of how they keep you. It's very cult-like. You know, when I was growing up, everyone used to tell me, you're in a cult, you're in a cult. And I never understood it. You know, I used to actually be offended. I used to be, thinking to myself, well, how is this a cult? How is that? And I understand now because you're only allowed to speak to witnesses. Only. They're the only ones in your life, period. And then once you leave that religion, you're left with no one. And a lot of people have to go through this. It's heartbreaking. It's very lonely. It's very hard. You have to be a very strong person to go through this. You feel like you're left out in the world with no one. Poin keempat, yang membuktikan ciri-ciri kultus dalam ajaran saksi-saksi Yehuwa, yaitu, kita kembali melihat kutipan majalah Menara Pengawal, yang mengatakan, dewasa ini, ungkapan tersebut diterapkan bagi kelompok-kelompok yang mengikuti seorang pemimpin manusia, yang mempromosikan doktrin-doktrin, dan praktek-praktek yang baru, dan tidak ortodoks. Apakah saksi Yehuwa mengikuti seorang pemimpin manusia? Jawabannya, iya. Sayangnya, setiap saksi Yehuwa merasa sedang mentaati, dan mengikuti Yesus Kristus, sebagai pemimpinnya. Padahal, saksi-saksi Yehuwa sebenarnya mengikuti pemimpin manusia. Hanya saksi-saksi Yehuwa tidak menyadarinya. Mengapa tidak bisa menyadarinya? Jawabannya bisa dilihat di dalam kutipan Menara Pengawal berikut ini. Para pemimpin kultus dikenal menggunakan metode-metode manipulatif untuk mengendalikan pikiran para pengikut mereka. Iya, para saksi-saksi Yehuwa berada di bawah pengaruh metode atau teknik-teknik yang sangat manipulatif untuk mengendalikan pikiran mereka. Teknik-teknik manipulatif ini dikenal dengan istilah brainwashing atau cuci otak. Lalu dari mana kita tahu bahwa saksi Yehuwa mengikuti pemimpin manusia, bukan Yesus Kristus ataupun Allah? Silahkan Anda saksikan video nomor 86 yang membuktikan bahwa saksi Yehuwa bahkan tidak percaya kepada Yesus, Alkitab dan Allah Bapa. Yang saksi-saksi Yehuwa percayai, ikuti dan taati adalah badan pimpinan, yaitu 8 orang pemimpin mereka ini. Karena saksi Yehuwa berada di bawah pengaruh kendali teknik brainwashing, maka mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka mengikuti pemimpin mereka. Sebagai bukti lainnya, saksi-saksi Yehuwa mengikuti pemimpin manusia, yaitu orang Kristen bebas beribadah di gereja manapun. Jika pendeta di sebuah gereja mengajarkan hal yang tidak berdasarkan Alkitab, dan kita tahu salah, maka orang Kristen akan pindah gereja. Jadi orang Kristen mengikuti Yesus sebagai kepala jemaat. Tapi saksi Yehuwa berbeda. Saksi Yehuwa tidak bisa meninggalkan organisasi ini tanpa suatu akibat yang menimpanya, yaitu pengucilan. Meskipun seorang saksi Yehuwa tahu dan sadar pemimpinnya mengajarkan hal yang tidak masuk akal dan salah, bahkan bertentangan dengan Alkitab, saksi Yehuwa itu akan tetap mengikuti pemimpinnya. Ini adalah bukti bahwa saksi-saksi Yehuwa mengikuti pemimpin manusia, bukan Yesus Kristus. Bukti kelima, yaitu bukti ciri-ciri ajaran saksi Yehuwa adalah sebuah kultus. Kembali majalah itu mengatakan, dewasa ini, ungkapan tersebut diterapkan bagi kelompok-kelompok yang mengikuti seorang pemimpin manusia, yang mempromosikan doktrin-doktrin, dan praktek-praktek yang baru, dan tidak ortodoks. Nah, apakah pemimpin manusia yang saksi Yehuwa ikuti itu mempromosikan doktrin dan praktek-praktek yang baru, dan tidak ortodoks? Jawabannya adalah iya. Apa buktinya? Buktinya terlalu banyak. Doktrin baru dan praktek-praktek itu, misalnya masalah pemanfaatan nama Yehuwa,
yang baru digunakan pada zaman Presiden kedua, lembaga menara pengawal, yaitu Joseph Rutherford sekitar tahun 1930-an. Ajaran 144.000 orang hidup kekal di surga, sedangkan jutaan manusia lainnya di bumi Firdaus. Doktrin pelantikan badan pimpinan, menjadi golongan hamba yang setia dan bijaksana di tahun 1919. Kehadiran Yesus tahun 1914, dan praktek larangan transfusi darah. Bahkan ajaran Yesus adalah ciptaan Allah merupakan ajaran yang tidak ortodoks, karena doktrin itu dikembangkan oleh Arius, seorang pemuka agama Kristen yang hidup di abad keempat Masehi. Ajaran Yesus adalah ciptaan ditolak oleh sidang gereja di Konsili Nisia, tahun 325. Setiap orang Kristen semestinya tahu mengenai sejarah kekristenan secara utuh, sehingga tidak mudah disesatkan oleh saksi-saksi Yehova. Dan masih banyak lagi doktrin baru yang dipromosikan oleh pemimpin saksi Yehova, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ciri-ciri keenam, yang membuktikan ajaran saksi Yehova adalah sebuah kultus. Majalah Menara Pengawal mengatakan, para anggota kultus sering mengucilkan diri mereka dari teman, keluarga, dan bahkan masyarakat pada umumnya. Apakah demikian halnya dengan saksi-saksi Yehova? Jawaban sederhananya adalah iya. Kita sudah mendengar kesaksian dari mantan saksi Yehova ini. Saksi-saksi Yehova memiliki sistem pengucilan terhadap sesama saksi Yehova yang keluar dari organisasi ini, termasuk pengucilan terhadap orang tua, saudara kandung, kakek nenek dan teman-teman sesama saksi Yehova. Saya telah membuktikan adanya 6 ciri-ciri kultus dalam ajaran saksi-saksi Yehova. Menurut Anda, apakah terbukti saksi-saksi Yehova sebuah kultus yang menyamar sebagai gerakan Kristen? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Tolong share channel ini kepada saudara seiman Kristen lainnya. Cara terbaik menghindari jeratan kultus berkedok agama Kristen ini adalah dengan cara berbagi informasi.